Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mukillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat merasakan keindahan di bulan Ramadan pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Satu bulan yang di dalamnya banyak beribu keberkahan dan kebaikan. Sholawat serta salam selalu tercurah deras kepada seseorang yang karenanya kita mengenal agama Islam, kepada seseorang yang mana kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang mencintai beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat di dunia wal akhirah. Amin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menjadikan kita sebagai umat yang terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan banyak kenikmatan atau kemuliaan terhadap umat Nabi Muhammad. Kemuliaan diantaranya adalah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Meskipun Allah telah menyampaikan kemuliaan bulan Ramadan kepada Nabi Musa alaihissalam, tetapi Allah tidak memberikan kemuliaan tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di bulan Ramadan dikatakan oleh Rasulullah sebagai penghulu sebuah bulan, dan di dalamnya terdapat turunnya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan terdapat turunnya Al-Quran, dan Al-Quran ini sebagai petunjuk umat manusia. Al-Quran sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil. Maka Al-Quran ini akan terjaga sepanjang zaman, dan satu-satunya kitab yang dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang kita baca sekarang dengan Al-Quran yang dulu dibaca sejak zaman Rasulullah itu sama. Dan Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Katakan kalau engkau meragukan Al-Quran yang kami turunkan, maka buatlah satu surah yang mana dapat menyamai kedudukan Al-Quran. Maka tidak ada yang bisa menyamai kedudukan Al-Quran. Lantas bagaimana dengan kita? Kita sebagai seorang muslim, apakah sudah merasa bahwa kita diberikan oleh Allah berupa kitab suci yang agung, kitab suci yang sempurna, kitab suci yang mulia? Justru kadang kita hanya merasa bahwa adanya Al-Quran itu hanya di bulan Ramadan saja. Dalam bulan-bulan yang lain
kita lupa untuk membaca Al-Quran, kita lupa atau jarang memegang Al-Quran. Padahal di dalamnya banyak keistimewaan-keistimewaan siapapun yang membacanya. Di antaranya adalah yang pertama, orang yang istiqomah membaca Al-Quran atau orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, maka akan berbeda hasilnya. Kalau orang yang istiqomah membaca Al-Quran, meskipun tidak tahu maknanya, dalam kehidupannya akan selalu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab dari sirnya atau rahasianya, cahayanya dari Al-Quran itu sendiri. Bagaimana tidak? Dalam hadis Rasulullah dikatakan, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka akan diganjar dengan satu kebaikan, dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tidak dikatakan bahwa kita membaca alif lam mim itu adalah satu huruf, tidak, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga kita membaca alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 pahala. Ini adalah suatu kemuliaan dari Al-Quran. Berbeda ketika kita membaca dengan buku-buku yang lain. Kita belajar fikih, kita belajar sejarah, yang mendapatkan pahalanya bukan membacanya, tetapi karena kita mencari ilmunya. Tetapi kalau Al-Quran, yang menjadikan pahala setiap kita baca satu huruf, itu mendapatkan nilai pahala. Kemudian yang kedua, orang yang pandai membaca Al-Quran, maka kedudukannya akan disandingkan dengan para malaikatnya Allah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai penawar penyakit hati. Orang yang istiqomah membaca Al-Quran, maka perlahan demi perlahan penyakit hatinya itu akan bersih, penyakit hatinya itu akan hilang. Contohnya seperti sombong, riya, su'udon, mudah marah, ataupun bermalas-malasan, kemudian punya dendam. Nah, ini adalah penyakit-penyakit hati dan bisa disembuhkan dengan kita membaca Al-Quran. Perlahan demi perlahan penyakit itu akan hilang. Inilah kemuliaan daripada Al-Quran. Siapapun yang membacanya, siapapun yang mendengarnya, meskipun tidak tahu makna artinya, menjadikan hatinya damai, menjadikan hatinya tentram, menjadi hatinya sejahtera. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, mari mumpung di bulan Ramadan ini, kita gunakan kesempatan kita dengan sebaik mungkin untuk belajar, untuk membaca Al-Quran, dengan niat mudah-mudahan Allah memperbaiki diri kita, Allah memperbaiki keluarga kita, Allah memperbaiki orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga amal ibadah kita selama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diperjumpakan dengan tahun yang akan datang dalam keadaan sehat dan iman yang lebih baik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban, marhaban